Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita masing-masing di hari ini, kita akan mendengar renungan firman Tuhan di pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih. Sepanjang malam Tuhan telah menjaga melindungi kami dalam istirahat kami. Di pagi ini Tuhan beri kesempatan kepada kami lagi untuk masih menghirup nafas yang Tuhan berikan. Kami bangun pagi ini dan sebelum kami melakukan berbagai aktivitas di hari ini, kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami untuk terus memahami kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, di pagi ini kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-10, dan kita akan baca ayat 9b saja. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, judul renungan di pagi ini adalah maukah kita mengakui kelemahan? Saudara yang terkasih, berbicara tentang kelemahan, setiap kita pasti memiliki kelemahan masing-masing. Entah kita sadari ataupun tidak, yang jelas kita punya kelemahan. Dan seringkali kita tidak mau mengakuinya dan merasa gengsi untuk mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang lemah atau kita punya kelemahan. Kita menganggap diri kita kuat dan semua hal bisa kita lakukan. Aku sanggup melakukannya sendiri. Saya tidak butuh orang lain. Saya berhasil karena usahaku, kerja kerasku, bukan karena siapa-siapa. Saudara yang terkasih, cenderung kita berpikir untuk memberi pengertian buat orang bahwa kita adalah orang yang kuat, tidak punya kelemahan sama sekali. Dan itulah sifat manusia. Egois, tidak mau melihat dia lemah di hadapan manusia yang lain. Saudara yang terkasih, awal pertama ketika kita mendapat panggilan dari Tuhan, mendapat panggilan daripada Tuhan, Nabi Yesaya pun juga demikian. Nabi Yesaya mengalami perkara yang luar biasa. Pada waktu itu Tuhan menyatakan kemuliaan atasnya, dan melalui para malaikatnya Tuhan memperdengarkan suaranya. Pada saat itulah Yesaya menyadari akan keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang najis, lemah, dan tidak layak. Kesalahanmu telah dihapus dan dosa-dosamu. Itu kata Tuhan ketika Nabi Yesaya mengakui kelemahannya. Untuk mengalami pemulihan daripada Tuhan, saudara, kita harus dapat melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan dan mau mendengar suaranya. Ketika kita bersikap sama seperti Nabi Yesaya yang mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan dengan orang-orang yang mengakui dirinya lemah. Dan ketika kita mengakui kelemahan kita, kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan, saudara. Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen tidak peka akan suara Tuhan oleh karena mereka tidak mau peduli dengan suara Tuhan itu sendiri. Hal ini disebabkan juga karena perhatiannya yang lebih besar terhadap perkara-perkara duniawi. Terfokus pada kekuatan dan kepintaran dia sendiri, saudara. Tidak mengakui kelemahannya. Tapi satu hal yang harus kita pelajari bahwa Tuhan menghendaki setiap orang percaya mempunyai pendengaran yang peka terhadap suaranya. Karena dengan mendengar suara Tuhan, kita menyadari keberadaan kita. Dan kita akan memperbaiki langkah-langkah hidup kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, Ia akan mengubah kegagalan kita menjadi satu keberhasilan, saudara. Saudara yang terkasih, ketika kita menyadari kelemahan kita sekali lagi, berarti kita sementara
menyatakan diri kepada Tuhan bahwa kita lemah dan kita membutuhkan Tuhan. Mari kita belajar dari seorang Yesaya. Mari belajar mengakui kelemahan-kelemahan kita. Terkadang masalah, pencobaan, kegagalan, dan sebagainya, itu Tuhan pakai sebagai alat untuk membuat kita sadar akan keberadaan kita yang lemah dan terbatas ini. Sehingga kita belajar bergantung dan mengandalkan Tuhan, saudara. Rasul Paulus juga diizinkan Tuhan mengalami ujian dan tantangan, bahkan harus menghadapi duri dalam dagingnya. Tapi Rasul Paulus menyikapi setiap masalah yang ada dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin bila kita berada dalam kondisi seperti Rasul Paulus, kita akan banyak mengeluh, memberontak kepada Tuhan. Tapi Rasul Paulus tidak bersikap demikian. Ia justru mengakui kelemahannya dan menerima semuanya itu dengan senang dan rela. Karena ia tahu justru dalam kelemahannya ia menjadi semakin kuat karena kuasa Tuhan dinyatakan atasnya, saudara. Saudara, ini menjadi pelajaran penting bagi kita, saudaraku. Jangan malu mengakui kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Belajarlah untuk mengakui kelemahan yang ada. Karena ketika kita mengakui kelemahan, maka kita mau memberitahu kepada Tuhan bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk menopang kita di dalam hidup ini. Jalani hari-hari hidup ini, dan Tuhanlah yang menolong kita. Ketika kita lemah, Dia memberikan kekuatan bagi kita. Ketika kita putus asa, Dia menguatkan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, biarlah kita mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya orang yang lemah. Karena itu saya membutuhkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kadangkala kami angkuh, kami egois, kami sombong dengan tidak mengakui kelemahan-kelemahan kami. Tuhan ampuni kami, tapi di pagi ini kami belajar untuk mengakui kelemahan-kelemahan kami sama seperti Yesaya, sama seperti Rasul Paulus. Ternyata dalam kelemahanmu, kelemahan yang dialami oleh Rasul Paulus, kuasa Tuhan, kuasamu sempurna dalamnya. Karena itu kami berdoa, Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, supaya kami tidak sombong, kami tidak egois, tapi kami belajar supaya Tuhanlah yang hanya paling terbesar dalam hidup kami. Kami harus semakin kecil dan Engkaulah semakin hari semakin besar dalam hidup kami. Kami akan menjalani hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami. Tapi kami berdoa, Tuhanlah penolong kami, pelindung kami, dan yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami berdoa setiap telinga yang mendengar renungan di pagi ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami menjalani hari ini dengan iman kami hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.